Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Para netizenku tersayang, ya sahabatnya, salam sayang tentunya semuanya yang ada di Eyang Ratih Channel, ya, Eyang Ratih TV. Sekarang Eyang berada di Istana Pulau Gebang, yaitu bukan Pulau Gebang, Istana Gebang, peninggalan Bapak pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Kita akan jalan-jalan menyusuri peninggalan-peninggalannya, ya. Kita akan mengambil air yang berkhasiat, ya. Ada tempat tidur Bung Karno yang masih remaja dan beliau yang sudah menjadi presiden. Di sini adalah tempat tinggal kakaknya sebetulnya, Sukarmi, ya. Ini luasnya berhektar-hektar, tetapi sangat amazing sekali karena peninggalannya ini tetap tertata rapi sampai sekarang, dan sekarang sudah dikelola sama pemerintah. Semoga yang melihat di Google puas, ya, karena yang menjelaskan satu persatu keliling. Ini atas pertolongan rekan kita, rekan anak, yaitu Mbak Indah Firijani, yaitu ini beliau, ya, beliau yang ada di Kota Blitar. Siapa nggak kenal seorang yogis, ya? Beliau ini adalah guru yoga, ya, dan dia seorang spiritual. Beliau kenal dengan Eyang udah puluhan tahun semenjak di SI atau Spiritual Indonesia. Museum Istana Gebang merupakan tempat wisata di Blitar yang kini dikelola oleh pemerintah Kota Blitar. Istana Gebang merupakan rumah yang pernah ditempati oleh Bung Karno saat masih kecil. Istana Gebang mulai ditempati keluarga Bung Karno antara tahun 1917 hingga 1919. Rumah ini dibeli dari seorang warga Belanda, C.H. Porter, yang merupakan pegawai kereta api di Blitar. Di rumah ini tinggal kedua orang tua Bung Karno dan Ibu Sukarmini, kakak kandungnya, bersama suami. Ini adalah kamar tidur yang dimiliki oleh Bapak Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, ya. Kalau yang tadi kamar masa beliau remaja, tapi kalau ini kamar beliau sudah menjadi Presiden RI pertama. Seperti itu, ya, para netizenku yang tercinta. Kalau kepingin ke Blitar, jangan lupa ke Istana Gebang, karena ini penuh dengan sejarah, ya. Disinilah beliau dibesarkan, disinilah beliau meniti karir untuk menjabat sebagai seorang presiden, ya. Kita patut menghormati dan mengancungkan jempol karena beliau adalah putra sang fajar. Bung Karno sendiri tinggal di rumah ini di saat liburan sekolah atau kuliah. Jadi bisa dikatakan Istana Gebang merupakan tempat tinggal Bung Karno di masa mudanya. Istana Gebang memiliki luas 15.000 meter persegi, terdiri dari 10 bangunan, yaitu rumah induk, bangunan belakang, 2 rumah keluarga, 1 paviliun, balai kesenian, dapur belakang, rumah pembantu, bekas kandang kuda dan lumbung. Di rumah ini kita bisa menemukan begitu banyak peninggalan barang-barang Bung Karno. Kondisi barang-barang tersebut masih sangat rawan,
terletak dalam ruang atau tempat yang juga memiliki kondisi hampir sama seperti di masa kehidupan Insinyur Soekarno tinggal di sini. Bukan main ya. Ini adalah kendaraan kenegaraan yang dipakai beliau secara pribadi atau kendaraan pribadi yang dipakai untuk kenegaraan seperti itu. Karena ini adalah Mercy yang sangat kuno banget ya, dan harganya entah sekarang berapa. Bukan dinilai dari ininya, antiknya ya, histori sejarahnya. Ini bukan main ya. Sangat luar biasa ya. Kalau kita melihat di Istana Gebang ini peninggalan-peninggalan masih dilestarikan. Menuju ke belakang terdapat sumur bertua yang ada di belakang Istana Gebang Blitar ini memang istimewa. Volume air yang keluar dari sumber seakan tak pernah berkurang meski tiap hari diambil. Sumur bertua itu berusia sekitar 140 tahun. Dari tulisan yang tertempel di sumur menginformasikan jika sumur itu dibangun pada tahun 1884. Keberadaan sumur itu dipertahankan sampai tempat ini menjadi rumah tinggal keluarga Presiden pertama RI Soekarno tahun 1917. Air yang keluar dari sumur ini jernih dan terasa sangat segar. Herannya, tak satu pun pengunjung yang meminum air itu masih mentah lalu dikabarkan sakit. Justru sebaliknya, pengelola Istana Gebang bilang mereka justru kembali ke tempat ini untuk kembali mengambil air dari sumur tua itu. Perjalanan spiritual Eyang Rati bersama rombongan akan mengubah pola pikir masyarakat untuk mencintai tempat-tempat bersejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang artinya untuk tetap dilestarikan dan menjadi tempat wisata yang mendunia.